tadi pada saat kita break tuh kita sempat ngobrol-ngobrol sama Vivi ya, ternyata ini lucu banget dan pertama Vivi agak canggung tuh dikata sosialita karena sosialita tuh banyak image-nya yang negatif ya. Dan banyak juga yang nipu, sebenarnya tidak sosialita. Contohnya adalah pakai barang-barang palsu untuk masuk ke kalangan tersebut. Pernah ada pengalaman katanya tas limited edition, tas limited edition harusnya cuma ada 2 biji. Tapi Vivi ke sebuah pesta, ternyata di pesta itu yang pakai ada 8 orang, bayangin. Itu yang 8 orang pasti yang mikir, ini yang palsu yang mana, yang palsu yang mana, yang palsu. Itu saling nuduh berarti kalau begitu. Tapi kelihatan ya itu langsung ya. Kalau sometimes gini, kalau kayak contohnya Himalayan ya. Himalayan itu kan sedikit. Harga tas mahal kayak gitu, sekarang ini aja harga tas itu sekitar 1,5 M. Pasti yang punya kan orang tertentu dan sedikit. Betul. Itu kalau kita ke pesta, itu bener-bener yang pakai tuh kiri kanan 1, 2, 3, 4 bisa banyak begitu. Jadi bingung juga kan kalau kadang-kadang kalau dari jauh ya kalau kecil begitu ya kita nggak bisa dong lihat dong gitu kan ada bakal kan nggak mungkin kan. Boleh Jadi, tahu nggak palsunya berapa sih harganya? Palsunya saya dengar ya, saya nggak ngerti. Aslinya 1,5 M, palsunya berapa? Palsunya ada yang nawar sekitar 100 juta, 150 juta. Palsunya 100 juta? Palsunya. Kan kulitnya tuh Maaf, kulit asli tapi palsu palsunya gitu. 100 juta, kenapa nggak dia beli Hermes? Kan ada juga yang 100 juta. Nah itu dia maksudnya, ya kebanyakan orang di sini nih kan beda. Kalau make yang 1,5 M kan megangnya beda kali ya. Tapi palsunya aja udah 100 juta. Iya, palsunya 100 udah juta. Maksud saya udah nggak masuk akal. Nah, Kecuali kalau itu, palsunya 5 jutaan gitu. Ini palsunya 100 juta. 100 juta. It's kind of stupid basically untuk membeli. Ya di sini tuh kalau nggak Iya bodoh kan? dia nggak pakai. Aku mah mending beli motor 8 biji aku gojekin. Ya. Kan kayak tadi saya bilang, saya lebih baik pakai tas murah tapi asli daripada palsu mau ngebohongin diri. Kalau kamu mending pakai tas murah tapi asli atau palsu tapi bohong? Palsu tapi bohong. Nggak, palsu tapi gaya atau mending murah tapi asli? Asli murah tapi asli. Enggak, asli Murah tapi mahal. asli. Murah tapi bilang murah tapi asli. Kok gimana sih? Murah tapi asli. Oke lah, baik, banyak kok yang Ya, 500 ribuan tapi asli kok. Nah oke, kita punya seorang bintang tamu lagi, ini adalah seorang painting artist ya, jadi pelukis. Juga dia adalah founder, nah ini saya nggak ngerti, nanti saya akan nanya. Dia adalah founder dari Hotel Lister, jadi langsung aja ini adalah Yuli Nasution Grilon. Apa kabar? Halo, apa kabar? Silahkan. Jadi kita lihat dulu apa itu Hotel Lister, silahkan. Bukan hanya artis saja yang perlu manajemen untuk mengatur pekerjaan mereka. Ternyata ada juga loh manajemen untuk para fashionista dan sosialita Indonesia yang bernama Outlister. Manajemen yang digagas oleh Yuli Setiauhadi bersama 2 orang rekannya, Ferushka Naja dan Teddy Hamzah. Outlister yang resmi diluncurkan pada bulan Februari tahun 2012 ini menawarkan jasa hosting atau menjadi tuan rumah untuk sebuah acara sekaligus menghadirkan para undangan yang berasal dari kalangan high class. Dan sebagian besar undangan tersebut adalah anggota dari Outlister sendiri. Outlister pun tidak sembarangan menerima job. Menurut Yuli Setiauhadi, salah satu pendiri Outlister, ada beberapa kriteria khusus yang sudah dipatok oleh tim manajemennya. Sosialita dan fashionista yang bisa menggunakan jasa Outlister wajib memiliki tas kulit asli dengan harga puluhan juta rupiah. Seperti dari merek Gucci, Chanel, Louis Vuitton, hingga Hermes. Jadi sebutnya apa? Outlister. Outlister. Itu basicnya apa, seperti IO gitu atau gimana itu? Jadi Kenapa? Jadi seperti komunitas. Manajemen Iya, kayak lifestyle management gitu. Lifestyle management. Awalnya karena kita membentuk itu dulunya karena kan banyak sekali
demand ya bahwa branded premium class minta beberapa host, tapi yang mana nggak terkoordinir dengan baik gitu loh. Akhirnya saya bertiga dengan rekan saya Feruska dan Teddy membuat kayak bendera. Kenapa kita nggak buat sesuatu wadah yang memang memudahkan untuk para branded premium class itu mencari host-hostnya gitu. Tapi kita juga berpatokan kepada charity ya. Jadi segala sesuatu yang memang mereka minta kita untuk jadi hostnya, hasilnya itu selalu untuk kita donasikan ke suatu yayasan. So it's basically balance lah ya. Iya gitu. Karena buat mereka juga kan mereka mungkin fee-nya nggak seberapa buat mereka kan untuk para host itu. Jadi kita pikir lebih bagus dananya itu goes to charity. Goes to charity. Nah, gitu. Acaranya seperti apa kalau boleh tahu? Acara-acaranya waktu itu sih seperti launching produk, terus juga fashion show untuk session-session terbaru. Berarti host ini yang mengundang berapa orang juga yang ke sana untuk mengenalkan produk juga begitu atau hanya untuk hadir saja? Iya, karena yang dijual dari hostnya ini adalah crowd-nya dan sosoknya gitu loh. Jadi karena mereka kan, tuh punya crowd sendiri? Iya, karena kan kita untuk mengundang suatu tamu ke suatu acara nggak semudah itu kan. Apalagi kita mau tamu-tamunya tertentu kan. Nggak mau mungkin tamu-tamu yang mungkin pencinta fashion, pencinta apa ya, barang-barang hobi apa gitu, kolektor-kolektor. Itu kan nggak mudah gitu loh. Jadi kita punya komunitas tersendiri. Oke, nah si komunitas ini harus punya kriteria tertentu kah? Misalnya, maaf ini saya nggak tahu ini pria wanita atau hanya wanita saja ya? Pria wanita. Pria wanita, oke. Misalnya mau masuk itu harus apa gitu? Contohnya saya mau ikut deh, nah gitu. Mau masuk ke itu. Nanti daftar ya abis ini ya, udah nanya-nanya. Tuh kan? Iya, daftar. Iya, oke. Ini persyaratannya apa dulu? Persyaratannya dulu, nanti saya nggak bisa ikutin persyaratan. Aku juga mau ikut. Apa dulu persyaratannya? Enggak sih, sebenarnya nggak harus ada kriteria tertentu, tapi yang penting mereka punya profesi dan mereka berprestasi di bidangnya masing-masing gitu loh. Karena kan yang mau kita tampilkan di sini adalah sosok memang orang yang punya prestasi gitu. Tapi kan di sini juga ada sistem, maksudnya di sini kan kita bicaranya barang-barang branded dan sebagainya gitu. Kan nggak mungkin, pasti ada hal tersebut yang untuk menjadi sebuah kualitas seseorang untuk bisa masuk ke sana kan. Kalau dia punya prestasi tapi dia pas-pasan atau nggak penampilannya orang gitu-gitu. tidak punya, Itu maaf kan ya. memang udah dari komunitas yang kita udah tahu dari mana kan. Jadi kita juga nggak mungkin sembarangan ambil Ya oke, contohnya calon saya member mau gitu. masuk aja gitu, gimana lah. Punya prestasi nggak? Kalau Dedi kayaknya prestasinya oke lah kan, khalayak Oke lah. ramai udah tahu. Prestasinya? Profesi nipu-nipuin orang. Oh iya, Kang baru Sulat, tahu. bohongin orang. Itu dulu. Oh dulu. Tapi Sekarang udah insyaf. Udah. Saya nipu orang dapat penghargaan dunia loh. Oh iya, prestasi penghargaan dunia. Nah itu kayaknya bisa kok, bisa masuk dalam kriterianya karena ada prestasinya. Terus penampilannya, Gitu. penampilannya harus apa? Harus pas kumpul harus pakai jas yang Dan harganya. enggak sih, nggak terlalu begitu banget. Dia harus punya influence ya ke orang banyak Oke. gitu. Dan pastinya influence yang positif gitu. Kalau misalnya dia juga nggak bisa mengajak banyak orang untuk ke suatu acara tersebut, ya untuk apa gitu loh. Kita kan butuh orang yang influencer gitu loh. Ya. Gitu. Karena intinya tidak mudah mengundang tamu-tamu tertentu ke suatu acara yang mau kita adakan gitu Oke, loh. berarti kalau begitu strata ekonominya juga tergantung dong ya. Harus ada hal tertentu dong. Karena kan yang diundang juga orang-orang yang di atas itu kan. Ya mungkin ya, karena kan yang istilahnya yang meng-hire kita kan juga Betul. premium brand. Premium Jadi brand, kan udah berarti automatically udah aja. automatically mereka harus yang mengerti dan orang-orang yang ada di kelas tersebut gitu ya intinya. Ya karena kan mereka harus ada buying power-nya ya. Kalau mereka nggak punya buying power untuk datang ke suatu acara yang diadakan itu, nanti Useless apa yang jadinya. dibeli juga kan. Mereka expect ada mungkin launching jam tangan, launching mungkin fashion,
pasti kan mereka expect ada yang dibeli dari tamu-tamu yang datang di situ. Ya, betul. Gitu. Oke. Terus katanya tadi bicara tentang tas Hermes juga, katanya lagi ada proyek untuk melukis di atas tas. Ya kebetulan saya dan anak saya adalah painting artist. Saya dan Dara, kita punya brand YND. Kayaknya waktu itu anaknya pernah diundang ke sini. Juliana, iya. Ya, Anak betul saya ya. salah satu owner dari Hype Restoran Kemang. Iya, betul. Dan anak saya itu adalah arsitek interior design. Dara juga bikin beberapa restoran-restoran, gedung-gedung. Lalu kita diminta oleh Hermes Paris karena kita berdua berkolaborasi. Kita berkolaborasi melukis di atas porcelain, di atas Itu. tea Ini set. ya? Boleh dikasih lihat, boleh dikasih lihat. Di Oh, Bon ini cantik China. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh kita lukisan kita. Ini spesialisasi kita adalah Yang mana watercolor. lukisan? Itu. Ini lukisan. Ini. Bunganya itu. Iya, ini roses. Jadi roses kita ini udah seri keempat. Itu untuk dijual lagi kah? Iya, jadi masterpiece-nya tuh dilukis oleh tangan kita langsung. Tapi ini sekarang kita udah bawa ke pabrik. Oh, ini sudah pabrikan? Iya, ini udah dibawa ke pabrik, limited edition yang dibikin oleh desain grafis. Oh. Gitu. Dan ini ada lukisan aslinya. Ada lukisan aslinya roses ini. Dan lukisan aslinya dibeli juga oleh pabrik tersebut. Oke. Gitu. Nah, kalau itu nanti akan melukis di atas tas Hermes. Saat itu mungkin ada ada satu brand designer, Lotus Designer. Mereka akan mengadakan gala dinner waktu itu. Lalu dari pihak Hermesnya dan Lotus mencari sosok pelukis yang memang aware dengan lifestyle, yang mana diminta untuk melukis di atas tas Birkin yang rencananya 100% dari hasil penjualan auction itu goes to charity. Oke, boleh saya tahu how much it sells? Waktu itu sih terjual sekitar 130 jutaan ya. Sekitar Dan 130 itu 100% kita sumbangkan untuk ke Sampurna Foundation. Oke, nah Jadi- tasnya sendiri kan sudah beli itu gimana? Si pihak yang membeli itu sudah merelakan kalau nanti ini terjual di auction, saya akan berikan semuanya untuk ke charity. Untuk ke charity Gitu. lagi. Dan saya dan Dara diminta, kita di lobby bahwa Mbak Yuli, Mbak Dara, kami tidak bisa bayar Anda sebagai painting artisnya, tapi ini adalah bentuk kontribusi Anda berdua untuk Sosial. dunia pendidikan Indonesia. Ya, makanya kata-kata sosiality itu harusnya sosial dan elit kan basicnya ya. Itu sebenarnya di luar negeri seperti itu Iya, ya. iya. Di sini agak beda soalnya. Maka tadi kan katanya image-nya udah beda. Dan katanya bahkan banyak orang Indonesia sampai di blacklist di luar, di toko-toko tas luar. Bener nggak sih itu? Karena kalau di sini mungkin orang konotasinya lebih ke pestawan, pestawati sejati. Pestawan, Iya, pestawati. dan jadi mereka keluar masuk party yang nggak tahu apa, kepengen eksis aja gitu loh. Jadi udah konotasinya udah lain. Iya, iya. Tapi gitu. benar itu, di luar tuh sampai ada orang Indonesia yang di blacklist banyak gitu. Benar. Bener? Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau di toko-toko Hermes yang butik yang di luar sebenarnya harus pembeli Untuk dipakai? dipakai, bukannya beli Bukan untuk untuk seller. dijual. Tapi kebanyakan dari orang Indonesia ke sana Beli? untuk dijual lagi. Gitu. Oke. Makanya banyak yang di Oh, blacklist. beli buat dibikin KW-KW-nya. Ya, banyak yang begitu juga banyak. Atau betul. mungkin jadi inang-inang ya. Inang. Ini inang tuh apa? Apa ya? Banyak banget. Inang apa ya? Inang bahasa sosialita ya. Dan itu gimana caranya mereka tahu oh ini dibeli untuk dijual lagi? Ya kalau keseringan dia beli gitu, ya kan? Pasti kan rekodnya kan ada gitu. Track recordnya Iya, ada di kan butiknya. gitu, butiknya. Ya, pasti. Dan memang agak sulit ya karena kadang-kadang mau mendapatkan tasnya di sini juga susah soalnya. Akhirnya Iya. nitip orang juga beli di sini. Betul. kan? Ya harus Betul. waiting list. Iya. Iya, waiting list. Karena saya Makanya ngalamin waktu kebanyakan. ibu saya beli itu waiting list harus hampir setengah tahun. Iya betul. Terus udah gitu harus belanja Itu berapa? nggak lama ya. Kadang-kadang Ada yang orang setahun. yang setahun, lebih dari setahun. Oh gitu ya?
Kok mau ya? Nunggu setengah tahun, setahun tuh kok ya mau ya? Nah itu bodohnya pemakai. Nah, itu ibu saya loh, maaf. Enggak lah kan cuma setengah tahun. Cuma 6 bulan. Oh, 6 bulan, 6 bulan. Cuma 6 bulan. Berarti setengah bodoh kalau 6 bulan. Ya bodoh. Kok ya, tapi kok mau nunggu gitu? Karena Demi. kan satisfaction ya. Orang yang udah punya hobi, misalnya kayak Dedi apa hobinya? Mobil sport atau apa? Oh, saya mah Jam Sports tangan, car? jam tangan. Jam Jam, tangan. iya, jam. That's why. Sampai kemanapun biasanya kan kita cari kan. Kalau memang mereka punya hobi, udah suka banget Iya gitu. sampai ke apa? Terakhir ke Mangga 2. Nah, bisa jadi. Itu salah satu alasannya. Banyak yang barang mewah. karena jadi aslinya barang- nggak ada, udah saya beli palsunya aja gitu. Sedih ya hidup saya. Itu salah satunya dipakai ya. Nah kan kamu yang kena akhirnya. Oh ini Mangga 2. Enggak, ini udah tadi udah dicek. Ini berat. Berat. Berat ini. Dia nggak Berat enak di aja ongkos. bilang palsunya. Oh. Oke, Tapi jadi emang menjanjikan ya untuk investasi barang-barang mewah kayak misalnya tas Hermes gitu-gitu. Iya memang. Tas Hermes itu naik terus. Dia seperti lukisan. Contohnya ya kayak tas yang saya beli, itu kan 3 tahun yang lalu 950 juta. Sekarang ini udah 1,5 miliar. 350 juta sampai 1,5 miliar. Iya, Wow. sekarang. Tapi kan begini, sebenarnya kan ini mungkin untuk pengetahuan masyarakat juga. Sebenarnya itu bukan harga kalau menurut saya. Saya tuh hobi jam gitu ya. Sebenarnya bukan harga. Contohnya aja misalnya orang beli Rolex dengan Gucci deh, jam Gucci gitu. Ya, kalau jam Gucci dijual walaupun harganya misalnya ada yang mahal, dijual nggak laku, susah jualnya. Tapi kalau jam Rolex Cari dijual lebih lawannya gampang. susah ya? Betul. Kalau jam Rolex nyari lawannya gampang banget Iya. gitu. Hari ini jual, hari ini kebeli gitu kan. Dan harganya naik. Nah berarti kadang-kadang apanya yang membuat seperti itu? Brand image-nya, Brand image brand ya. image, terus juga mungkin promosinya ya, promosinya. Dan karena dia udah punya brand image, pastinya kan semua orang Tapi kan kepengen kalau kayak- untuk menaikkan status sosial. Kalau kan? kayak Gucci sendiri kan brand mahal juga. Kenapa dia bisa susah nyari lawannya dibandingkan Rolex contohnya? Karena Rolex, Hermes, Chanel gitu-gitu lebih long lasting ya, lebih abadi ya. Bukan fashion ya? Mereka lebih abadi mungkin dari nenek kita, Bentuknya ibu sama, kita. ininya sama, iya, iya, Jadi iya. mereka nggak terlalu cepat ininya berputarnya nggak terlalu Iya, cepat. iya, iya. Fashion itu kan seperti roda kan. Betul. Kalau brand-brand yang klasik seperti itu mereka lebih long Long lasting. lasting. Kadang-kadang ada orang pakai brand jam mahal dan sebagainya, tapi saya juga itu fashion watch. Walaupun Iya. mahal tapi fashion watch tetap. That's why. Gitu. Gitu, Oke. Jadi brand dan juga kadang-kadang bukan hanya brand tapi kadang-kadang demand. Nah, demand ini juga luar biasa. Kadang-kadang ada barang ini kalau yang saya tahu aja ada barang yang jamnya ini harusnya lebih murah dibandingkan jam yang ini, tapi karena barangnya nggak ada, orang Iya. yang mau nyari banyak, Jadi orang penasaran, orang penasaran. jadi orang cari terus. Itu betul sekali. Saya pernah ngalamin pada kalau di merek Rolex itu ada yang contohnya dulu tuh ada Daytona. Daytona itu yang stainless lebih mahal dibandingkan yang emas. Karena yang nyari stainless lebih banyak dibandingkan yang emas, produksinya nggak ada katanya. Nah itu di tas juga begitu juga. Makanya kadang-kadang ya suami saya juga suka bingung ya sama perempuan-perempuan khususnya istri-istri karena tipe Hermes itu kan sama ya kan? Betul. Cuman beda warna. Nah, Makanya dia suka bilang begini, kenapa ya perempuan khususnya itu bodoh sekali ya. Udah bentuknya sama, cuma beda warna tapi dicari terus. ya kenapa itu? Nah itu Biar matching sama baju yang dipakai. Ya itu kan tadi saya tanya, kenapa gitu? Masa Ya, misalkan mungkin. Karena kan mungkin perempuan-perempuannya juga nggak bodoh. Mereka kan juga perempuan sekarang kan udah kerja apa, mereka nabung terus kepengen punya sesuatu yang ada nilai Kalau investasinya. nabung, kalau minta suaminya gimana? Nah bodoh. itu yang bodoh. Oh, iya. Kalau yang nabung yang pintar. yang bekerja sendiri ya. Nah terus bisa nggak kita tahu kayak misalnya tas ya, yang apa nih yang jadi bisa jadi investasi lah? merek tas selain Hermes. Chanel? Sementara ini sih Hermes sih. Hermes yang sih lain yang sih enggak. masih. Enggak ya? Yang Contoh lain sih kayak apa sih? Karena saya yang use aja yang second pre-love tuh Iya, itu Hermes laku banget, laku laku banget. keras gitu. Kalau yang lain nggak sampai sedahsyat itu ya. Padahal harga barunya, misalnya nih, harga barunya di Eropa itu sekitar 150 juta kita, misalnya nih barunya. Kadang-kadang secondnya di kita itu sekitar 170 juta, 180 itu second nih.
gitu loh. Karena memang barangnya nggak ada Iya, lagi. barangnya Barang nggak ada lagi. Barangnya nggak ada lagi. Akhirnya kalau mau ya nitip Sebenarnya orang bukannya aja barangnya keluar. nggak ada lagi, barang itu susah didapat. Kalau Hermes itu kan barang itu susah didapat gitu. That's why kalau kita punya Hermes itu kita jaga baik-baik ya. Karena bisa investasi. bisa kita jual lagi dengan harga yang Iya. bagus, tergantung Kalau merek-merek maintenance-nya. lain seperti kayak apa contohnya apa? Louis Vuitton, Gucci, Chanel, everything. Iya tapi Sementara nggak ini sih nggak enggak sebegitu sih kayak ya. Hermes Iya, gitu. nggak segitunya seperti Hermes. Dan apa yang membuat Hermes jadi begitu? Karena dari kulit krokodil, Mas. Ada hubungannya. Ini bener, coba dari kulit nenek-nenek. Oh iya benar juga. Kayak contohnya ya, kotaknya aja, dusnya Hermes aja, itu ada nilainya. Iya betul. Ada harganya. Kalau hilang itu enggak. gemboknya, Gemboknya ada apanya, harganya. macam-macam. Dan Berarti- mereka kan punya seri ya, A, B, C, D, E, Iya. F, G, Dari H. tahunnya dari mananya. Berarti mereka punya branding seri. build brandingnya dari dulu sampai bisa seperti itu ya. That's why, Iya. makanya itu mereka brand image-nya hebat banget. Iya, iya. Oke, baik. Saya break dulu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.